Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN R36 Universitas Chandra Badra Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Nurjanah, Jovi Cako, Mita Sari Fajar Paramita, Mary Margawari, Alvin, Abdul Majid, dan Daud Arawaman Batlolone dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Widya Kartika STMT. Di sini kami akan melakukan pelatihan dalam rangka bentuk pengabdian masyarakat dengan judul pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengembangan UMKM dengan budidaya tanaman hidroponik. Lokasi pelatihan budidaya hidroponik kami berada di Rumah Ibu Ningrum selaku pemilik dari usaha sayur hidroponik yang berada di Jalan Teguhan, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, apa sih hidroponik? Ada yang tahu? Hidroponik adalah suatu cara bercocok tanam dengan pemberian nutrisi pada tanaman dengan menggunakan air tanpa menggunakan media tanah. Kalian tahu nggak, metode menanam dengan cara hidroponik sedang tren loh. Bahkan cara ini menjadi rekomendasi alternatif bercocok tanam, khususnya masyarakat yang kesulitan menemukan lahan pertanian atau hanya memiliki tempat terbatas. Selain itu, banyak masyarakat yang mengeluh mengenai harga sayuran yang terus naik dan banyaknya sayuran yang dijual di pasaran ditanam menggunakan bahan kimia sehingga kurang sehat apabila dikonsumsi. Nah, disinilah hidroponik memberikan solusi untuk masyarakat yang mengalami keluhan seperti yang saya paparkan di atas ya sobat. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang hidroponik. Terus, apa sih manfaat hidroponik? Ada yang tahu? Sini aku jelasin. Yang pertama, tanaman bebas hama. Bercocok tanam dengan menggunakan tanah terkadang bisa menimbulkan hama yang berasal dari tanah itu sendiri. Penggunaan sistem hidroponik untuk bercocok tanam bisa meminimalisasi atau menghilangkan hama yang menjadi musuh utama tanaman kita. Yang kedua, hasilnya lebih banyak. Biasanya banyak tanaman yang terbuang sia-sia akibat dimakan atau diserang hama. Nah, dengan hidroponik, hama akan berkurang sehingga hasil tanamannya jauh lebih banyak. Yang ketiga, tanamannya bisa dipanen kapan saja. Sistem hidroponik memungkinkan untuk menanam tanaman yang diinginkan dan dipanen kapan saja, meskipun bukan musim tanaman tersebut. Seru bukan? Nah, ini manfaat yang terakhir dan yang paling utama, yaitu bebas pestisida. Hasil tanaman hidroponik disebut lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia. Pestisida sering digunakan untuk membasmi hama, sedangkan dalam hidroponik jumlah hama bisa berkurang atau bahkan tidak ada karena menggunakan air sebagai medium utama. Yang selanjutnya yaitu cara menanam hidroponik. Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita menggunakan benih kangkung, selanjutnya rock wool, lalu pipa hidroponik, selanjutnya tempat penyemaian, dan jangan lupa nutrisi hidroponik. Baik, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke proses penanaman. Langkah yang pertama,
Siapkan benih tanaman yang akan disemai. Kita ambil contoh benih kangkung. Tuangkan air pada wadah yang berisi benih, kemudian benih kangkung direndam dulu lalu dibiarkan beberapa saat agar benih tersebut basah. Supaya apa? Supaya pertumbuhan benih kangkung menjadi lebih cepat ke depannya. Oke, selanjutnya kita siapkan rock wool untuk ditempatkan ke media tanam yang berupa potongan pipa-pipa kecil dengan ukuran 4-5 cm yang digabungkan dengan lem sehingga terbentuk susunan yang rapi khusus untuk penyemaian. Rock wool ini berfungsi untuk mengikat akar saat benih tumbuh supaya mudah saat dipindahkan. Selain itu, rock wool mempunyai kegunaan lain yaitu mampu menyimpan air sebanyak 98% ya, sesuai dengan teksturnya. Nah, keuntungan ini sangat berguna bagi tanaman dalam proses pertumbuhan. Karena kelembapan suhu di area sekitar akar akan terjaga dan tanaman tersuplai air dengan baik. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita isikan benih kangkung ke dalam media tanam yang berisi rock wool tersebut. Isikan benih jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jika terlalu sedikit, maka benih kangkung yang kita tanam itu akan rebah. Sedangkan jika terlalu banyak, maka benih akan berebutan nutrisi mengakibatkan pertumbuhan tanaman tersebut menjadi lambat. Nah, setelah kita menanam, tunggu beberapa hari hingga benih mulai tumbuh akar, hingga kemudian tumbuh batang dan daun. Namun ingat, tidak semua benih yang kita tanam dapat tumbuh menjadi tanaman kangkung. Ada beberapa yang tidak tumbuh sehingga harus memilah dan memilih tanaman yang akan dipindahkan nantinya. Kemudian setelah 2 minggu tanaman hidroponik siap dipindahkan ke media pipa yang lebih besar. Kita bisa menggunakan nampan atau baki untuk memindahkannya. Jangan lupa untuk terus dialiri nutrisi dalam pipa tersebut dan terus dipantau agar air atau nutrisi tidak melebihi batang benih kangkung karena akan mengakibatkan tanaman mudah busuk dan mati. Oh iya, di sini kami akan memberikan contoh cara memindahkan tanaman hidroponik yang sudah berumur 2 minggu, yaitu tanaman chaisim. Tanaman chaisim yang sudah berumur 2 minggu akan dipindahkan ke pipa hidroponik menggunakan net pot. Kita bisa isi bagian yang sudah kosong dengan net pot, lalu perlahan pindahkan tanaman chaisim tersebut. Selanjutnya, jangan lupa panen kangkung yang sudah kita tanam setelah memasuki usia 4-6 minggu atau kurang lebih 1 bulan setelah masa tanam. Panen kangkung hidroponik ketika daun-daun kangkung masih hijau segar dan batangnya belum berbunga ya. Dan informasi bagi kalian, di kebun sayur hidroponik ini tidak hanya menanam kangkung loh sobat. Di sini kita juga menanam chaisim, selada, seledri, brokoli, dan masih banyak lainnya. Dengan menanam hidroponik, kita dapat mengkonsumsi sayuran yang sehat dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Cara pemasaran sayur hidroponik sangat luas, entah itu di kota ataupun di desa. Akan lebih baik menjual langsung ke konsumen daripada menjual lewat pemborong ataupun pengepul. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk pemasaran sayur hidroponik. Yang pertama, penawaran langsung dan buat kartu nama. Kita bisa mendatangi langsung ke lokasi seperti restoran, hotel, rumah sakit, warung, pengusaha catering dengan membawa contoh sayur milik kita. Jangan lupa bagikan kartu nama yang bertuliskan nama dan alamat kebun sayur yang kita miliki. Yang kedua, publikasi di media sosial. Kita bisa membagikan cerita kebun hidroponik di media sosial. Saat ada pembeli, kita bisa mendokumentasikan foto pembeli bersama kebun sayur yang kita miliki. Publikasi di media sosial sangat membantu sekali loh.
dan mendorong banyak orang untuk mendatangi kebun sayur kita. Lakukan hal ini secara rutin, namun tidak terlalu sering ya. Kamu bisa memposting 3 kali seminggu di timeline kamu. Cara memasarkan sayur hidroponik yang terakhir yaitu menitipkan ke penjual sayur. Menurut kami, ini adalah langkah terakhir saat kebun sayur yang kita miliki sudah terlalu banyak sayur, namun belum juga laku. Pikirkan untuk segera menjualnya sampai habis sebelum terlalu tua untuk dikonsumsi. Titipkan sayur yang kita miliki ke penjual sayur, dan kita nantinya bisa berbagi keuntungan bersama tukang sayur tersebut. Video pelatihan tata cara budidaya tanaman hidroponik disusun oleh Jovi Cako sebagai aktor pertama, Mary Margawari sebagai aktor kedua, Ayu Nurjana sebagai pengisi suara. Selanjutnya ada Meita Sari Fajar Paramita sebagai si konsumsi, Daud Arawaman Batlolone sebagai si perlengkapan, Abdul Majid sebagai kameramen, Alvin sebagai editor. Itu tadi pelatihan cara budidaya tanaman hidroponik dari kelompok KKN kami R36. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yuk manfaatkan lahan di sekitar kita untuk menanam tanaman hidroponik. Selain bebas hama, sayuran hidroponik juga sehat untuk dikonsumsi. Konsumsi sayuran sehat, badan jadi kuat. Sekian dari kami dan sampai jumpa.